Hai teman-teman, balik lagi di channel aku Novaliza. Kali ini kita akan belajar mengenai barisan dan deret aritmatika. Tentunya kalian masih ingat ya dengan materi yang satu ini. Tapi sebelum kalian tonton videonya sampai selesai, jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan juga aktifin tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, kita langsung aja simak video pembelajaran berikut ini. Oke teman-teman, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Di sini sudah diketahui suku keempat dan ke-15 barisan aritmatika yaitu 10 dan 43. Maka di sini kita harus mencari nilai dari suku ke-50. Bagaimana caranya ketika kita belum mengetahui nilai dari suku yang pertama? Maka kita harus menggunakan rumus eliminasi dan juga substitusi. Sebelumnya kita ubah terlebih dahulu suku keempat ini menjadi persamaan pertama, yaitu U4 sama dengan A plus N min 1, yaitu 4 min 1 kita kalikan dengan B sama dengan 10. Ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, U15 A plus 15 min 1 dikalikan dengan B sama dengan 43. Setelah itu kita kurangi antara persamaan yang pertama dengan persamaan yang kedua. 10 dikurangi 43 menghasilkan min 33. Kemudian A kita kurangi dengan A maka dia menghasilkan 0. Tidak perlu kita tulis di sini. Dan 4 dikurangi 1 dikali dengan B menghasilkan 3B. 15 dikurangi 1 menghasilkan 14 dikali dengan B menghasilkan 14B. Maka apabila 3B kita kurangi dengan 14B menghasilkan min 11B. Untuk mencari nilai B-nya adalah kita tulis terlebih dahulu. B sama dengan min 33 kita bagi dengan min 11. Karena di sini perkalian, maka ketika pindah ruas dia menjadi pembagian. Maka nilai B-nya adalah 3. Oke, kenapa 3? Karena min dibagi min dia berubah menjadi positif. Setelah itu cara yang kedua, setelah dieliminasi kita substitusikan ke salah satu persamaan yang ada. Di sini kita ambil contoh persamaan yang pertama, yaitu A plus 3B sama dengan 10. Jadi ingat 3B berasal dari N-1 atau 4 min 1 dikali dengan B. B ini adalah bedanya. Kemudian kita tulis kembali A plus 3, B-nya bernilai 3 sama dengan 10. Maka A sama dengan 10, 3 kali 3 9, yang tadinya positif, pindah ruas kanan menjadi negatif. Maka nilai A-nya adalah 1. Oke, selesai. Di sini kita sudah mengetahui nilai B dan nilai A. Selanjutnya, kita akan mencari suku ke-50. Rumusnya adalah U50 sama dengan A plus N min 1 kita kalikan dengan B. Kemudian nilai A-nya sudah diketahui, yaitu 1. Kita tambahkan dengan N min 1. N-nya adalah 50 min 1 kita kalikan dengan beda. B-nya di sini bernilai 3. Maka menghasilkan 1 plus 49 kita kalikan dengan 3. Kemudian menghasilkan 1 plus 147. 1 kita tambah dengan 147 yaitu 148. Oke, sudah diketahui bahwa kesimpulannya adalah suku ke-50 adalah 148. Mudah sekali ya, jangan lupa untuk terus mencobanya di rumah.
Oke teman-teman, kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Ini model soalnya sama seperti yang pertama kali tadi kita bahas. Dari suatu deret aritmatika diketahui suku ke-6 adalah 17. Jadi ini adalah nilai dari suku ke-6 dan suku ke-10 adalah 33. Tugas kita di sini mencari jumlah dari 30 suku pertama. Ingat ya, 30 suku pertama. Maka kita gunakan rumus yang pertama yaitu eliminasi dan substitusi. Yaitu dengan cara menggunakan rumus UN sama dengan A plus N-1 dikalikan dengan B. Kita langsung aja kerjakan, yaitu U6 sama dengan A plus N-nya adalah 6, kita kurangi dengan 1, 6 dikurangi 1 dikali dengan B, kemudian sama dengan 17. Kemudian yang selanjutnya adalah U10, yang mana A plus N-nya adalah 10, min 1 kita kalikan dengan B, menghasilkan 33. Oke, jadi di sini kita sudah punya 2 persamaan. Kemudian kita eliminasi, supaya kita mengetahui nilai B-nya terlebih dahulu. Kita eliminasi, 17 kita kurangi dengan 33, sama dengan min 16. Karena 17 dan 33 lebih besar 33, maka menghasilkan min atau negatif 16. Kemudian 6 kita kurangi dengan 1 kalikan dengan B adalah 5B. Kemudian 10 kita kurangi dengan 1 kalikan dengan B menghasilkan 9B. Oke, lanjut dari 5B kita kurangi dengan 9B menghasilkan min 4B. Untuk A-nya kita kurangi dengan A maka dia hasilnya 0. Apabila 0 tidak perlu kita tuliskan. Kemudian nilai B-nya berapa? Min 16 kita kurangi dengan min 4 maka menghasilkan B sama dengan 4. Oke, nilai B-nya sudah ketahuan. Sekarang kita mencari nilai A-nya menggunakan salah satu persamaan. Yang pertama adalah kita gunakan persamaan yang U6 yaitu A plus N-1 kita kalikan dengan B sama dengan 17. Jadi ingat ini yang kedua adalah rumus substitusi. Jadi setelah kita eliminasikan, kita substitusikan. Oke, nilai A-nya tetap, kemudian N-nya adalah 6 dikurangi 1 kalikan dengan B menghasilkan 17. Maka A plus 5 dengan nilai B 4 kita kalikan, maka dia akan menghasilkan 20 plus A sama dengan 17. Maka nilai A-nya adalah 17 kita kurangi dengan 20. 17 dan 20 lebih besar 20. Maka hasilnya adalah min 3. Oke, sampai di sini udah paham ya? Bagaimana cara mengerjakan menggunakan rumus eliminasi dan substitusi. Selanjutnya kita harus mencari jumlah dari 30 suku pertama. Maka kita harus menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2. Kemudian kita kalikan dengan 2A. A ini merupakan suku pertama. Kita jumlahkan dengan N-1, kita kalikan dengan B. Oke, yang akan kita cari adalah jumlah 30 suku pertama. Maka SN-nya di sini kita tuliskan S30. N-nya 30 per 2. Kemudian 2 kita kalikan dengan min 3. Tadi A-nya sudah kita temukan melalui rumus substitusi. Min 3. Kemudian kita tambah dengan 30 dikurangi 1, kita kalikan dengan B. B-nya di sini bernilai 4. Oke, sampai di sini udah paham ya? Kemudian 30 kita bagi dengan 2, yaitu 15. Oke, 2 kita kalikan dengan min 3, dia menghasilkan min 6.
Kemudian kita jumlahkan dengan 29, kita kalikan dengan 4. Oke, jadi 15 kita kalikan dengan hasil dari min 6 ditambah dengan 116. Maka hasilnya adalah 15 kita kalikan dengan 110. Karena di sini min 6 dan 116 lebih besar 116, maka minnya hilang. Hasilnya menjadi positif. Kita kalikan, maka dia menghasilkan 1650. Oke, jadi kesimpulannya adalah jumlah dari 30 suku pertama adalah 1650. Nah, jadi apabila kalian menjumlahkan suku pertama sampai suku ke-30, dia akan menghasilkan 1650. Sampai di sini sudah paham ya? Selamat mencoba di rumah. Oke teman-teman, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Kali ini model soalnya masih sama ya dengan contoh soal yang sebelumnya. Diketahui deret aritmatika dengan suku ketiga adalah 24. Kemudian suku ke-6 adalah 36. Dan kita diminta untuk mencari jumlah 15 suku pertama. Maka kita harus menggunakan rumus eliminasi dan substitusi. Mudah-mudahan masih ingat ya dengan cara mengerjakannya. Sekarang kita tuliskan untuk U3. U3-nya di sini bernilai A plus, kita langsung kerjakan saja. N-1 berarti 3 dikurangi 1 yaitu 2B. Sama dengan 24. Untuk U6-nya A plus N-1-nya adalah 6-1 yaitu 5. Kita kalikan dengan B menghasilkan 5B. Sama dengan 36. Setelah itu kita eliminasikan. Kira-kira jawabannya positif apa negatif ya? Oke. Karena di sini 24 dan 36 lebih besar 36, maka dia menghasilkan negatif 12. Dan 2B dikurangi dengan 5B, dia menghasilkan min 3B. Maka nilai B-nya adalah min dibagi min, dia menjadi positif. 12 kita bagi dengan 3 menghasilkan 4. Oke, selesai. Sekarang kita lanjut dengan cara substitusi. Substitusi ya. Tadi kita sudah menemukan nilai B-nya. Sekarang kita akan mencari nilai dari suku pertama atau nilai A. Kita gunakan salah satu persamaan. Kita gunakan persamaan yang pertama, yaitu A plus 2B sama dengan 24. Kemudian A kita tambah dengan 2, B-nya adalah 4. Menghasilkan 24. Kemudian A-nya sama dengan 24, kita kurangi dengan 2 kali 4 menghasilkan 8. Maka A sama dengan 16. Oke, sampai di sini udah jelas ya. Sekarang kita mencari jumlah 15 suku pertama, yaitu U15 sama dengan N per 2, dalam kurung kita kalikan dengan 2A, ditambah dengan N-1, kita kalikan dengan B. A-nya sudah diketahui, yaitu 16, dan nilai beda, yaitu 4. Kita langsung kerjakan U15. Oke, jadi sebelumnya di sini adalah UN ya, tapi aku langsung kerjakan menjadi U15, supaya kalian lebih paham. Kemudian 15 per 2
kemudian 2 kita kalikan dengan 16. Ditambah N-nya adalah 15, kita kurangi dengan 1, kita kalikan dengan 4, nilai dari B atau beda. Kemudian 15 per 2, 12 kita kalikan dengan 16. Mohon maaf, maksudnya 2 kita kalikan dengan 16, yaitu menghasilkan 32. Oke. Kemudian kita jumlahkan dengan 15 kurangi 1, yaitu 14. Maka 14 kita kalikan dengan 4. Oke, jadi di sini aku jabarkan supaya kalian lebih mengerti, lebih paham bagaimana cara mengerjakannya. Selanjutnya adalah 15 per 2, 32. Kita jumlahkan dengan 14 dikali 4, dia menghasilkan 56. Oke, selesai. Kemudian selanjutnya 15 per 2, kita kalikan dengan 32 dijumlahkan dengan 56 menghasilkan 88. Oke, kita coret. Di sini bernilai 44 karena 88 kita bagi dengan 2 menghasilkan 44. Oke, 44 kita kalikan dengan 15 menghasilkan 660. Oke, jadi kesimpulannya adalah 660 ini adalah jumlah dari 15 suku pertama. Oke, sampai di sini sudah paham ya? Mudah-mudahan kalian bisa mencoba di rumah. Oke teman-teman, kita lanjut ke contoh soal berikutnya ya. Ini masih tentang soal cerita. Kali ini di sini perbedaannya adalah dalam soal ada perbandingan dari baris ke-5 dan ke-10. Tapi kalian tidak perlu bingung bagaimana cara mengerjakannya. Kita baca terlebih dahulu untuk soalnya. Suatu gedung pertunjukan mempunyai beberapa baris kursi. Setelah baris pertama, setiap baris mempunyai kursi 3 lebih banyak daripada baris sebelumnya. Perbandingan banyak kursi pada baris ke-5 dan ke-10 adalah 6 dibanding 11. Kemudian, baris terakhir mempunyai 57 kursi. Maka, berapa banyak kursi dalam gedung tersebut? Oke, kalau contoh soalnya seperti ini, kita harus menggunakan permisalan. Karena kita tidak mengetahui berapa jumlah kursi pada baris pertama. Kita misalkan terlebih dahulu, untuk baris pertama, apabila kita misalkan dengan nilai X, kalian boleh menggunakan Y, menggunakan A atau B, itu terserah karena ini hanya opsi saja untuk mempermudah kalian mengerjakan soal cerita ini. Kemudian, di sini ada kalimat setiap baris mempunyai kursi 3 lebih banyak daripada baris sebelumnya. Maka apabila kita ingin mengetahui jumlah dari baris kedua, nilainya adalah X plus 3. Plus 3 ini melambangkan bahwa di baris berikutnya memiliki kursi 3 lebih banyak daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya X, maka setelahnya adalah X plus 3. Maka begitu seterusnya sampai dengan baris yang terakhir. Oke, di sini aku tulis contoh untuk baris pertama dan kedua saja. Kemudian selanjutnya kalian tulis dulu untuk baris ke-5. Karena di sini muncul perbandingan 6 banding 11. Yang diketahui adalah baris ke-5 atau U5. U5 memiliki nilai A plus 5. Ini adalah N-nya. N-1. 5-1 adalah 4. Dikalikan dengan B menghasilkan B. Kemudian A-nya di sini untuk nilai dari suku pertama. Suku pertama kita misalkan dengan X. Maka A-nya bernilai X ditambah dengan 4B. Kemudian untuk nilai B-nya di sini dia bernilai 3. Bedanya karena di sini lebih banyak dari baris sebelumnya yaitu sebanyak 3. Maka 3 ini adalah beda atau nilai B-nya. Maka X plus 4 dikali dengan 3
Maka nilai dari U5-nya X plus 12. Oke, sampai di sini kita biarkan terlebih dahulu. Kemudian kita kerjakan untuk yang baris ke-10. Caranya sama. U10, maka di sini adalah A plus N-1-nya adalah 10 min 1, yaitu 9. Kita kalikan dengan B. Kemudian nilai A-nya adalah X. Mohon maaf, di sini plus bukan sama dengan. Oke, jadi kita lanjut. A-nya adalah X, kemudian 9. Kita kalikan dengan B atau beda. Bedanya di sini adalah 3. Maka nilainya U10 adalah X plus 27. Oke, kita sudah memiliki dua persamaan, yaitu X plus 12 dan X plus 27. Untuk langkah selanjutnya adalah kita harus mengerjakan terlebih dahulu perbandingan 6:11. Kira-kira baris kelima ada berapa kursi dan baris ke-10 ada berapa kursi dengan perbandingan 6:11. Caranya adalah kalian harus menuliskan U5 per U10. Ini melambangkan perbandingan U5 banding 10. Biar lebih mudah mengerjakannya menggunakan U5 per U10. Kemudian kita tulis untuk persamaannya, yaitu X plus 12 untuk U5-nya, kemudian X plus 27 untuk U10. Kemudian sama dengan 6/11, karena U5 banding U10 adalah 6/11. Oke, kita lanjut. Kemudian untuk langkah yang kedua adalah kalian harus mengalihkan silang dua persamaan di sebelah kanan. 11 kita kalikan dengan X plus 12. 11 kita kalikan dengan X plus 12. Dan 6 kita kalikan dengan X plus 27. Oke, sudah didapatkan dua persamaan. Kemudian kita kalikan untuk mendapatkan berapa nilai dari X-nya atau nilai dari jumlah kursi di baris pertama. X kita kalikan dengan 11 akan menghasilkan 11X. Kemudian 11 kita kalikan dengan 12 menghasilkan 132. Dan 6 kita kalikan dengan X menghasilkan 6X. Kemudian kita kalikan 6-nya dengan 27 menghasilkan 162. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita kumpulkan atau kita kelompokkan dengan yang memiliki variabel 11X. Kita gabungkan dengan 6X. 6X pindah ruas menjadi min 6X. Kemudian sama dengan 162. 132-nya pindah ruas menjadi min 132. Maka 11X dikurangi dengan 6X menghasilkan 5X dengan hasil 30. Maka untuk nilai X-nya adalah 30/5 atau X sama dengan 6. Maka jumlah kursi di baris pertama adalah sebanyak 6 kursi. Sampai di sini masih belum selesai. Kita lanjutkan untuk mencari nilai UN atau baris ke N. Oke, kita kerjakan untuk nilai N-nya supaya nanti kita mudah untuk menentukan nilai dari SN. Kita tuliskan rumusnya UN sama dengan A plus N min 1 dikali dengan B. Nah, untuk nilai UN-nya kita gunakan 57, yaitu jumlah kursi di baris terakhir, yaitu 57. Untuk nilai kursi di baris pertama yang tadinya kita misalkan dengan X sudah diketahui menjadi 6. Kemudian kita tambah dengan N-1. N-nya kita tetap tulis N karena kita akan mencari dari nilai si N itu sendiri. Kemudian untuk bedanya adalah 3. Karena setiap baris akan memiliki kursi 3 lebih banyak daripada baris sebelumnya.
Oke, kita kerjakan satu persatu. 57 sama dengan 6 plus N kita kalikan dengan 3 menghasilkan 3N. Kemudian min 1 kita kalikan dengan 3 menghasilkan min 3. Maka 57 sama dengan 6 dikurangi dengan 3, yaitu 3, plus 3N-nya tetap. Kemudian kita pindah ruaskan. 57 dikurangi 3 sama dengan 3N, yaitu 54. Karena 57 kurangi 3 menyisakan 54. Kita bagi dengan 3. 3 dan N ini adalah operasi perkalian. Apabila pindah ruas dia menjadi pembagian, yaitu nilai dari N adalah 54 bagi dengan 3 menghasilkan 18. Maka nilai N-nya adalah 18. Oke, sekarang kita harus mencari nilai dari Sn. Maka rumusnya adalah Sn sama dengan N per 2. Kemudian A kita jumlahkan dengan nilai UN. Untuk UN-nya tadi sudah diketahui yaitu 57 dan N di sini kita tulis S18 sama dengan 18 per 2. Kemudian untuk A-nya yang tadinya X yaitu bernilai 6. Kita jumlahkan dengan 57. Oke, kemudian S18 sama dengan 18 per 2 kita kalikan dengan 63. 18 kita bagi dengan 2 menghasilkan 9. 9 kita kalikan dengan 63, yaitu menghasilkan 567. Maka kesimpulannya adalah banyaknya kursi dalam gedung tersebut sebanyak 567 kursi. Oke teman-teman, untuk contoh soal yang berikutnya di sini adalah perpaduan antara aritmatika dan logaritma. Tapi kalian tidak perlu bingung bagaimana cara mengerjakannya. Di sini sudah aku sediakan contoh soalnya. Jumlah N suku pertama adalah 5 log 1 per A plus 5 log B per A plus 5 log B kuadrat per A. Jadi di sini basisnya sama-sama bernilai 5. Kemudian untuk mencari bedanya terlebih dahulu atau beda deret, nilai B-nya di sini aku tulis terlebih dahulu beda deret atau biasa dilambangkan dengan B. Maka kita lihat terlebih dahulu untuk 5 log 1 per A plus 5 log B per A. Maka apabila posisinya kita pindah ruaskan 5 log B per A, maka di sini bernilai negatif atau dikurangi 5 log 1 per A. Bagaimana apabila ada pengurangan dari logaritma, maka dia akan berubah operasinya menjadi pembagian angka, yaitu 5 log kita tulis kembali, kemudian B per A dibagi dengan 1 per A. Kalian boleh menuliskan B per A per 1 per A. Jadi aku tuliskan seperti ini supaya lebih mudah pemahamannya. Setelah itu B dibagi dengan 1, dia akan menghasilkan B. Apabila A kita bagi dengan A, dia akan menghasilkan 1. Maka B per 1 cukup kita tulis dengan B saja, yaitu 5 log B. Maka nilai dari B atau bedanya adalah 5 log B. Oke, sampai di sini sudah paham ya. Kemudian selanjutnya setelah kita mengetahui nilai bedanya, kita akan mencari jumlah dari N suku pertama. Caranya seperti apa? Kita kerjakan dengan menggunakan rumus Sn. Maka kalian harus hafal dengan macam-macam rumus barisan dan deret aritmatika.
Sn sama dengan N per 2, kemudian dikalikan dengan 2 kali U1, kita tambahkan dengan N-1, kita kalikan dengan B. Kemudian Sn-nya di sini kita tulis lagi Sn, kemudian N per 2, kemudian 2 kita kalikan dengan U1. U1-nya diketahui yaitu dikali dengan 5 log 1 per A. Ini adalah nilai dari U1. Ini adalah U1. Kemudian setelah itu kita tambahkan dengan N-1. Untuk bedanya adalah tadi kita sudah cari nilai B-nya yaitu 5 log B. Oke, selesai sampai di sini. Kemudian 2 kita kalikan dengan N per 2. Maka 2 dibagi 2 dia akan menyisakan N. Kemudian 5 log 1 per A. Kita tambahkan dengan, kita kalikan N dengan N, yaitu menghasilkan N per 2 N-1. Oke, kita jabarkan terlebih dahulu. Kemudian untuk nilai dari bedanya kita tulis kembali yaitu 5 log B. Setelah itu kita operasikan menjadi 5 log N-nya apabila kita pindah ruaskan ke sebelah kanan logaritma, maka dia menjadi 1 per A pangkat N. Karena N ini adalah nilai dari pangkat si A. Bisa kita pindah ruaskan ke depan dengan posisi seperti ini. Apabila kita pindah ruaskan ke bawah kembali, maka dia akan menjadi pangkat dari nilai A itu sendiri. Kemudian kita jumlahkan dengan 5 log B pangkat N-1, kemudian dipangkatkan lagi dengan N per 2. Maka nanti dia akan menghasilkan 5 log. 5 lognya ditulis ya, karena di sini basisnya sama-sama 5 log. Kemudian kita tulis kembali B pangkat N-1, kita pangkatkan dengan N per 2 per A pangkat N. Maka di pilihan ganda kalian akan menemukan jawaban seperti ini. Mudah-mudahan kalian mengerti ya. Oke teman-teman, segitu aja dulu video pembelajaran kita kali ini mengenai barisan dan deret aritmatika. Terima kasih buat kalian yang udah tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa untuk komen di kolom komentarnya apabila ada pertanyaan. Kita jumpa lagi di video berikutnya. See you next time.